khalqal insani wa adalahu wa alhamahu nural imani fasayyanahu bihi wa allamahu bayan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadis shodiqil masduqi tulas samani wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'i at-tabi'ina ila akhiris zaman, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arsuhas samawati wal ardi uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Hadirin yang saya hormati, pada zaman sekarang ini kita sebagai manusia hidup dalam masa-masa yang banyak terkontaminasi atau tercampuri oleh pengaruh-pengaruh barat, yang mana kehidupan manusia semakin canggih. Namun semakin berkembangnya teknologi dan informasi bukan semakin menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan semakin menambah bumbu-bumbu pahit yang menyebabkan kita itu lupa akan tugasnya hidup di dunia. Padahal kita hidup di dunia ini untuk menyempurnakan akhlak dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni imtitsalul awamiri wa jatinabi an-nawahi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Seharusnya kita sebagai manusia yang telah diberi cahaya iman oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memanfaatkan kecanggihan teknologi pada zaman sekarang ini untuk bisa berlomba dalam berbuat kebaikan agar menambah nilai ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 148. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairati aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan setiap umat memiliki kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai ikhwan muslim, kita bukan hanya dituntut untuk berlomba dalam kebaikan, tapi dituntut pula untuk menghindari beberapa hal kepada saudara muslim lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la tahasadu wa la tanajasu wa la tabagadu wa la tadabaru wa la yabi'u ba'dukum ala bai'in wa kunu ibadallahi ikhwana. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian jangan saling dengki, jangan saling tipu menipu, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, dan janganlah sebagian kalian membeli barang yang sedang ditawar orang lain, dan hendaklah kalian menjadi hamba Allah yang bersaudara. Bahasanya secara singkat bahwa sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, la tahasadu, artinya janganlah kalian dengki kepada yang lain. Jadi kita harus selalu menjaga nafsu agar selalu berada pada jalan ketakwaan, karena sifat hasud ini ada pada watak setiap manusia. Sebab manusia mempunyai perasaan untuk tidak suka diungguli dalam hal kebaikan apapun. Terus ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wala tanajasu, artinya
artinya jangan saling tipu menipu. Tipu menipu ini banyak ditafsirkan oleh ulama dalam hal jual beli, yaitu menaikkan harga suatu barang yang dilakukan untuk melipat gandakan keuntungan dan merugikan pembeli. Hal ini yang jangan sampai kita lakukan, walaupun kepada non-muslim juga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wala tabagadu, artinya jangan saling membenci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang setiap muslim untuk saling membenci karena hawa nafsu. Sebab muslim dan muslim yang lain itu saudara, bukan membenci. Karena sifat benci inilah yang menimbulkan perpecahan. Selanjutnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wala tadabaru, artinya janganlah saling tadabar atau membelakangi. Maksudnya saling memutuskan hubungan dan saling diam. Kita jangan sampailah seperti ini, apalagi dalam hidup bertetangga pasti membutuhkan orang lain, karena manusia itu hidup bersosial, bukan berdiri sendiri. Yang terakhir, sabda Nabi Muhammad SAW, wala yabi'u ba'dukum ala bai'in, artinya janganlah kalian membeli barang yang sedang ditawar orang lain. Bukan hanya tidak sopan, tapi melanggar pula syariat agama, karena hal ini yang bisa memicu adanya pertengkaran dan kebencian. Di akhir hadis tadi dikatakan bahwa wakunu ibadallahi ihwana, dan jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Dengan menghindari hal-hal tadi, mudah-mudahan menjadikan kita hamba Allah yang bersaudara. Amin ya rabbal alamin. Dan berlombalah dalam berbuat kebaikan, bukan dalam kekufuran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim yang bersaudara, mari kita sama-sama berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan dan hindari hal-hal keburukan, agar senantiasa menjadi hamba Allah yang takwa dan pandai bersyukur. Jangan sekalipun melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Bergaullah dengan orang soleh agar terbawa di kehidupan yang maslahat. Tapi memang yang namanya melawan nafsu itu tidak semudah mengedipkan mata, namun pahalanya sangat begitu besar ketika kita bisa mengalahkannya. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, agar selalu istiqomah dalam berbuat kebaikan, dan mari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa yang telah diperbuat, baik disengaja ataupun tidak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.